Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita masih dalam bab zikir, yang mana pada pelajaran lalu orang yang berzikir sekurang-kurangnya mendapat 3 faedah. Faedah pertama, dia sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa ingat, lisannya basah berzikir kepada Allah, hatinya tersambung kepada Allah. Itu fadlullah wa rahmatuh. Itu adalah merupakan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jadikan lisan dan hatinya bisa tersambung, terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, maka orang yang berzikir dia juga akan diingat oleh Allah. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Man dzakartuhu fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakartuhu fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Barang siapa yang berzikir sendiri, maka Allah ingat juga dalam keadaan sendiri. Barang siapa yang berzikir beramai-ramai, maka Allah sebut nama-nama kita, Allah banggakan kita semua di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang ahli zikir apabila wafat, itu malaikat-malaikat Allah semua geger di atas. Kenapa? Karena ini ahli zikir, nama yang senantiasa dibanggakan oleh Allah. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, ya, kita disebut di hadapan makhluk-makhluk yang terdekat dengan Allah, disebut di hadapan para nabi, para rasul, dan para malaikat-malaikatnya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wahdar antatrukal amala biwirdin makhafatan alla taruma alaihi fa inna dhalika minal hamaqati. Wahdar, kata Imam Haddad, hati-hati, jangan sampai kau tinggalkan amal, kau tinggalkan wirid. Artinya kagak jadi wirid. Kenapa tuh gak jadi wirid? Karena khawatir, karena takut gak bisa istiqomah. Ayo baca rotib haddad. Oh enggak, percuma, nanti katanya gak istiqomah. Udah baca Quran, meskipun 1 juz atau meskipun selembar, mau baca Quran percuma, kayaknya gak bisa istiqomah. Udah bangun salat tahajud meskipun 2 rakaat, karena mau bangun tapi kayaknya gak bisa istiqomah. Nah, yang seperti ini, meninggalkan wirid, meninggalkan ibadah, meninggalkan zikir karena khawatir tidak bisa istiqomah, itu minal hamaqati, itu bentuk kebodohan atau bentuk kedunguan. Kata siapa? Kata Imamul Haddad. Ya. Jadi bagaimana? Ya zikir aja, wirid saja, baca rotib rotib, tahajud waktu tahajud. Adapun besok nggak usah dipikirin. Kenapa? Karena kita juga belum tentu hidup, belum tentu kita masih bernafas. Dikarenakan al-maut ya'ti baghtah, kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Betapa banyak orang yang sehat, tiba-tiba wafat tanpa ada sebab penyakit. Jadi pikir saja. Dan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ketika berbicara mengenai anatomi tubuh manusia pada jilid 2, beliau menjelaskan bahwasanya
semua organ-organ yang ada dalam tubuh kita ini memang tidak diciptakan abadi. Allah rancang dalam waktu jangka tertentu akan rusak, akan sakit dan akan wafat. Jadi bagaimana dikarenakan kita tidak tahu umur, ya sudah. Waktunya zikir saja. Waktunya baca Quran saja. Waktunya ngaji saja. Urusan besok serahkan kepada Allah. Karena kita juga tidak tahu umur sampai atau tidak. Kalau besok masih hidup, minta kekuatan kepada Allah, minta keistiqomahan kepada Allah, minta kemudahan untuk bisa ibadah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Gak bisa kita ninggalin ghibah, gak bisa kita ninggalin zina, gak bisa kita ninggalin judi, gak bisa kita meninggalkan kezaliman, dan tidak bisa kita mengerjakan ketaatan sholat subuh, ngaji, zikir, ibadah illa billah, ay bi'aunillah, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah agar terjaga, dijauhkan dari dosa. Minta kepada Allah agar dimudahkan bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Memang istiqomah itu mahal. Untuk sekadar ibadah semua orang bisa ibadah, tapi untuk bisa istiqomah ini gak akan bisa kecuali orang-orang yang istimewa, yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti jejak-jejak orang-orang yang istiqomah, hingga akhirnya nanti di surga dikumpulkan dengan pimpinan istiqomah. Siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan membuat contoh. Misal, ini Ustaz Sarif ngajak salah satu dari jamaah, Ustaz, saya nggak punya kerjaan. Oh ya udah ikut aja yuk. Ya, ini di sekolahan ada kerjaan yang cocok buat kamu. Kata dia, saya mau kerja Ustaz, cuman takutnya saya nggak istiqomah, takutnya saya nggak betah. Nah jadi balon yang begini, ya dia nganggur, nggak punya kerjaan, pengen punya duit, ya gimana? Ini males, orang males karena pakai dalil. Ya, diajak kerja, selama ini ngeluh nggak punya kerjaan, diajak kerja bilangnya apa? Takut nggak bisa istiqomah, takut nanti nggak betah. Kerja aja dulu. Kalau betah lanjut, kalau nggak betah nanti pindah. Ya sama kayak tadi, pikir saja dulu, ngaji aja dulu, hadir ke al-huda, hadir aja dulu, ayo ngaji. Karena nggak enak, ya nggak pernah ngaji, ternongol habis itu hilang lagi. Ini bahlul yang begini, nongol aja dulu, urusan besok minta serahkan kepada Allah, minta keistiqomahan. Wayan bagi Allah Ta'ala fi kulli waqtin bihasbin nasyati wal faragi, dan hendaknya jangan sampai kau beramal fi kulli waqtin bihasbin nasyati wal farag, jangan sampai beramal, jangan sampai ibadah, jangan sampai zikir sesuai semangat dan moodnya atau waktu kosong. Ya, ayo ngaji, lagi ngamuk. Ya, ayo baca Quran, lagi nggak semangat. Jangan. Ya, ayo ngaji, waduh ini masih sibuk lah. Ini kalau kita mikirin sibuk, semua sibuk nggak sempet. Ya, balian bagi antusamiyah syai'an tazidu alaihim dan nasyati uratan kusumihu indal kasali. Maka hendaknya ya, beramal, lakukan ketaatan yang sekiranya ya, ketika kita lagi semangat boleh kita tambah, tapi kalau kita lagi malas jangan sampai kita kurangi. Nah ini kita masing-masing punya, kita masing-masing yang tahu kekuatan kita ini diri kita ya. Yang mengetahui kadar kekuatan kita ini diri kita. Mau baca sholawat, udah baca sholawat, kira-kira bisa istiqomah berapa ratus? 100, monggo.
Oh saya kuat 200. Oh saya kuat 300, udah 300. Ada yang kuat 1000. Ya. Kalau lagi datang semangatnya, boleh zikirnya lebih dari 1000. Tapi kalau lagi datang malasnya, jangan kurang dari 1000. Oh Ustaz, saya udah nargetin sehari sholawat 300, bagus. Tapi kalau lagi datang semangatnya, boleh nggak lebih? Boleh. Lagi datang malasnya, jangan kurang dari 300. Ya, baik. Ketika di rumah maupun ketika bepergian, tuh wiritan-wiritan kita jangan kurang dari target yang sudah kita tentukan. Baca Quran 1 juz sehari, bagus. Sebulan akan, Ustaz saya nggak bisa sejuz, ya saya nggak bakal bisa istiqomah. Saya cuma bisa 5 lembar, nggak apa-apa. 5 lembar, saya cuma bisa 2 lembar, nggak apa-apa. Kalau lagi datang semangatnya, boleh nggak lebih? Boleh. Tapi kalau lagi datang malasnya, jangan kurang dari 2 lembar target yang sudah kita tentukan. Jadi hendaknya ini Imamul Haddad mengajak kita, ya, intinya beramal, intinya ibadah yang sekiranya kita bisa istiqomah. Jangan sampai ini kita wirid sebanyak-banyaknya, besoknya kapok. Tahajud selama-lamanya, bisa Pak, sebulan bahkan setahun nggak tahajud lagi. Ya, khairul amal ada waluha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal yaitu yang dawam, yang bisa terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Shallu ala Muhammad. Ada sebagian yang protes, buat apa kita pakai tasbih? Ya, kita pakai tasbih, sholawat, zikir untuk menentukan kadar istiqomah kita. Ya, yang 300, yang 500, ya. Karena dengan pakai tasbih kita bisa khusyuk langsung nyambung ke Allah. Beda kalau kita pakai tangan, karena kita pakai tangan ini, kalau hitungan banyak ya, kalau cuma subhanallah 33 ya gampang lah. Tapi kalau udah hitungan sampai ribuan, terkadang kita malah sibuk dengan hitungan. Udah berapa tadi hitungannya? Betul apa tidak? Lupa sama Allahnya. Jadi dengan kita pakai tasbih itu memudahkan. Dan itu bukan bid'ah. Ada seorang ulama membuat kitab khusus tentang subhah, tentang tasbih. Ya, itu ada dalil, ada. Dulu Nabi besar Muhammad SAW ketika masuk ke rumah lihat Sayyidah Aisyah sedang berzikir dengan biji-biji korma. Ya, dengan biji-biji korma. Ya, Abu Hurairah juga berzikir dengan apa? Dengan batu-batu kerikil. Ya, itu tidak ada masalah, itu cuma wasilah. Wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sekarang ya dibuat lebih mudah, ya diikat dengan tasbih atau pakai tasbih digital. Silahkan, itu cuma sarana. Intinya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir tadi yang perlu digarisbawahi, ya, kita beramal, kita taat, jangan dihasbin nasati wal farah, sesuai kadar semangat kita dan waktu kosong. Ya mikirin kosong nggak kosong-kosong, ya mikirin semangat, kadang nggak semangat kita, paksain. Untuk jadi orang baik kudu dipaksain, nggak bisa instan Pak. Ya, kopi instan aja tetap aja kudu diseduh dulu. Betul apa tidak? Kopi itu betul kopi tetap nyeduh air panas dulu. Ya, mie instan bisa langsung dikonsumsi? Enggak, tetap ngerebus air dulu. Ya. Untuk jadi orang baik, untuk jadi ahli zikir, untuk jadi ahli Quran, untuk bisa jadi ahli tahajud, untuk bisa jadi ahli ngaji, nggak bisa instan, nggak mudah, butuh dipaksakan, paksain. Allahumma paksain. Ya kita pakai sarung aja perlu dipaksain. Ini kalau nggak biasa pakai sarung melorot Pak, betul nggak? Kan ketahuan. Orang yang biasa pakai sarung sama yang nggak biasa, ketahuan apa nggak? Pakai sarung itu ketahuan. Ya, dikit-dikit melorot, dikit-dikit melorot. Tapi kalau yang udah biasa gimana? Main bola pakai sarung juga bisa, udah biasa. Ya,
Ini pakai peci ini kalau nggak biasa nih keringetan Pak. Lihat anak-anak muda kadang pakai peci, taruh di bawah buat kipas-kipas. Gerah nggak biasa. Pakai kerudung, pakai jilbab, ya. Ini anak-anak kita nih kalau sudah agak besar, biasakan pakai yang tertutup. Jadi jangan sampai nih anak kita, ya kalau masih umur 3 tahun, 4 tahun tidak mengapa lah. Ya, tapi kalau sudah agak besar jangan dibelikan pakaian-pakaian terbuka. Kalau dia udah biasa dengan pakaian terbuka, nanti pas balik disuruh pakaian tertutup, nggak biasa Pak, gerah ngomongnya. Ya, jadi dari segi berpakaian aja kalau kita tidak terbiasa, kita tidak bisa. Demikian pula untuk taat, untuk ibadah, untuk jadi orang baik perlu dipaksakan. Dan kita minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Al-Haddad dalam kitab Hikamnya berkata, faqduka anit ta'ah itu adalah musibah. Ya, hilangnya keinginan untuk berbuat taat itu sudah cukup musibah bagi seseorang. Ini banyak orang yang menyangka musibah hanya gempa bumi. Banyak orang mengira musibah hanya gunung meletus. Banyak orang mengira musibah hanya banjir bah, hanya tsunami. Ya, kita doakan saudara kita di Sumatera yang terkena musibah, semoga ya, yang wafat semoga diwafatkan husnul khatimah, wafat dalam keadaan syahid, dan semoga yang hidup ya semoga semua ya segera pulih kembali. Amin Allahumma amin. Demikian pula ya saudara kita yang tertabrak di SD 01 Kalibaru 01 ya semoga ya segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, musibah seperti itu ya itu penghapusan dosa, pengangkatan derajat. Itu musibah dunia. Yang paling parah ini musibah akhirat. Ya, yang paling parah musibah akhirat. Apa itu musibah akhirat? Tidak ada keinginan untuk berbuat taat. Tidak ada keinginan untuk berbuat baik. Tidak ada keinginan untuk beramal. Jangankan untuk sholat subuh, niatan mau sholat aja kagak ada. Bayangin tuh. Dia tidur, tapi tidur memang gak ada niatan bangun subuh. Ya. Jangankan mau ke masjid, niatan mau ke masjid aja tidak ada. Jangankan mau zikir, niat mau zikir saja tidak ada. Dengan tidak adanya niatan untuk berbuat baik, itu sudah cukup musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibahnya bagaimana? Musibah yang nanti di akhirat akan menyebabkan dia mendapat musibah yang sangat luar biasa, yaitu kesusahan di akhirat dan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila terkena musibah, beliau berkata, alhamdulillah ini hanya musibah dunia. Musibah dunia, dosa-dosa terhapus, pengangkatan derajat dari Allah, dan harapannya nanti di akhirat udah gak ada musibah lagi. Di akhirat udah gak ada kesusahan lagi. Di akhirat udah gak ada nyemplungkan neraka lagi, langsung masuk surga. Ya. Yang bahaya ini musibah agama. Apa itu musibah agama? Gak sholat 5 waktu. Apa itu musibah agama? Gak puasa di bulan Ramadan. Apa itu musibah agama? Gak pernah datang ke masjid. Apa itu musibah agama? Terjatuh dalam perzinahan, terjatuh dalam judi, terjatuh dalam riba. Ini yang akan mengantarkan musibah yang sangat menakutkan, yaitu adab yang sangat pedih di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Wa'lam, ketahuilah, annal musara'ata ilal khairati wal muhafazata 'alal ibadati wal mudawamata 'ala ta'ati da'bul anbiya'i wal awliya'i fi bidayatihim wa nihayatihim. Ketahuilah bahwasanya al-musara'ah ilal khairat, cepat-cepat untuk berbuat baik. Ya, ada langsung cepat-cepat bergegas ke masjid. Bahkan belum azan sudah ke masjid. Ya. Ada orang nggak bisa cepat-cepat. Ada berat. Mau ke masjid itu berat. Ada yang mau zikir berat mau zikir.
Ada yang baca Quran baru baca Quran udah ngantuk, ya. Nah, ini bukan sifatnya kekasih-kekasih Allah. Bukan ciri-ciri orang-orang yang dicintai Allah. Ya. Ini respon cepat terhadap kebaikan, menjaga ibadah dan istiqomah dalam berbuat taat itu adalah kebiasaan para nabi dan kebiasaan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi koreksi diri kita. Ini kira-kira nih diri kita responnya cepat gak dengan perbuatan baik? Coba koreksi diri kita. Bagaimana dengan Al-Quran? Bagaimana dengan zikir? Bagaimana dengan tahajud? Bagaimana dengan panggilan-panggilan Allah? Apabila respon kita cepat, alhamdulillah bersyukur. Tapi kalau respon kita lambat, respon kita berat, respon kita malas, ketahuilah itu dosa yang bikin malas. Ya, karena ini dosa-dosa kalau belum kita taubati, ini dosa mengikat tubuh kita, mengikat anggota tubuh kita. Jadi anggota tubuh tuh nggak bisa, respon cepat tuh nggak bisa. Ya, dipakai ibadah tuh berat. Kenapa? Dosa. Lantaran dosa. Maka thariqahnya apapun, ya. Kemudian madhabnya apapun, langkah pertama untuk dekat kepada Allah adalah apa? Dengan bertobat. Bertobat dari segala dosa. Ya, dengan kita bertobat dari segala dosa, maka diharapkan kita bisa merespon cepat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merespon cepat terhadap kebaikan, menjaga ibadah dan istiqomah itu kebiasaan para nabi dan para wali fi bidayatihim wa nihayatihim, di permulaan mereka dan di akhir mereka. Jadi terus menerus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada ceritanya. Orang kalau udah sampai Allah maka udah cukup, gak ibadah lagi. Gak ada ceritanya itu. Ya, ini saya pernah ketemu orang, ya, di daerah Labuan. Ya, ini cerita. Dia nanya, guru ente udah melihat Allah apa enggak? Ya, guru ente udah melihat Allah apa enggak? Ya nggak bisa lah. Mata kita nggak disetting untuk bisa melihat Allah. Apa katanya? Oh, kalau guru anak udah bisa melihat Allah. Ya, guru anak udah bisa melihat Allah. Oh, ayo antarin guru anak ke guru ente. Antarin anak ke guru ya. Pas diantarin. Nah, kebetulan ini pintar silat dia. Ya, pintar silat iman deh. Pas nyampe, betul, Bapak bisa ngeliat Allah? Oh bisa, langsung dikepet Pak. Dikepet kenapa? Ya, kok saya dikepet? Tangan saya di Bapak nggak lihat. Tangan saya ngepet Bapak nggak lihat. Gimana mau ngeliat Allah? Ya, akhirnya pulang dia. Nah, kemudian ada juga orang yang berkata, guru ente masih sholat apa tidak? Masih. Oh, berarti guru ente belum sampai. Anak punya guru udah sampai. Sampai gimana? Udah sampai, udah gak sholat lagi. Iya, sampai ke neraka yang begitu. Iya, sampai. Jadi kalau orang berkata, oh, apabila sudah mencapai makom tertentu, udah gak sholat lagi, udah gak ibadah lagi, ya sampai. Tapi apa? Ila sakor. Ke neraka sakor. Bukan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni segala dosa Nabi besar Muhammad, baik yang lalu maupun yang akan datang. Itu pun kalau ada. Dan Nabi besar Muhammad maksum, terjaga dari dosa. Akan tapi meskipun Nabi besar Muhammad terjaga dari dosa, Nabi besar Muhammad sudah pasti masuk ke dalam surga. Bahkan Nabi besar Muhammad ini pensyafaat bagi para pendosa, penolong para pendosa dari masuk ke dalam api neraka. Akan tapi meskipun seperti itu, Nabi Muhammad ibadahnya gak berhenti. Itu dalam riwayat Nabi kita Muhammad di tengah malam beliau sholat. Saking panjangnya sholatnya ditegur oleh Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, kau tidak ada dosa, kau maksum, kau sudah dijamin masuk surga. Tapi kenapa kau ibadah sampai sedemikian rupa? Kau udah dijamin surga, tapi kenapa kau ibadah sampai capek-capek sekali? Coba kalau kita, kalau udah dijamin surga, misal kita dijamin surga,
Kira-kira gimana gaya kita? Ya Allah, yuk ngaji, wah udah, pahalanya udah luber ya. Karena mau udah jamin surga, udah ente-entenya. Ya, karena takut luber pahalanya. Ya Allah. Ya, Nabi Muhammad apa? Ketika ditegur, ya Rasul, kenapa kau sampai sholat sedemikian lupa? Apa jawaban Nabi besar Muhammad? Afala akunu abdan syakura. Emangnya nggak boleh kalau aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru semakin tinggi makom seseorang, semakin banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Itulah Habib Salim Asy-Syadzili, Sultanul Ulama. Ya, itu kalau Bapak buka browsing di Google, Habib Salim Asy-Syadzili itu keluar. Beliau di waktu sepuhnya itu hanya duduk di kursi roda. Ya, ini kalau kita melihat, ya, jalan tidak bisa. Akan tapi itu kalau sholat tarawih, ya, itu kalau ditarik di hadromo tujuan, sholat tarawihnya itu waktunya nggak bersamaan. Ada yang sholat tarawihnya habis bisa, ada yang sholat tarawihnya nanti agak malam jam 10-an, ada juga yang sholat tarawihnya nanti di tengah malam sampai nanti mau imsak. Nah, ini Habib Salim Asy-Syadzili sholat tarawih itu pindah-pindah. Yang ba'da isya ikut, ya, yang jam 10 ikut, yang tengah malam juga ikut. Itu sampai kata teman-teman kita yang muda-muda, yang umurnya masih belasan tahun, kita aja udah gak kuat. Tapi itu Habib Salim cuma duduk di kursi roda padahal. Kita lihat beliau sakit, susah. Tapi apa? Ketika sholat, ya Allah, beliau sangat menikmati. Ya, kenapa? Ya, dikarenakan rohnya hidup. Rohnya hidup. Dan kita ini, ya, apabila jasadnya kuat, maka kuat. Angkat galon kuat. Kemudian apa? Angkat yang berat-berat kuat. Angkat gas kuat. Kenapa? Jasadnya kuat. Ya. Akan tapi urusan sholat, urusan ke masjid, urusan ngaji, urusan zikir, itu yang dominan itu ya memang perlu, jasad kuat sehat perlu, tapi yang paling dominan adalah ruh. Ini kita terdiri dari rohani dan jasmani. Ya. Orang yang rohaninya hidup, maka yang rohaninya dominan, maka akan mudah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun pakai tongkat, tetap ke masjid jalan. Ya, ada yang gemetar, ya, orang yang udah sepuh kadang-kadang jalan tuh gemetar sampai ke masjid. Ya, ada anak muda gunung didaki. Naik gunung tuh kalau udah naik gunung berhari-hari tuh baru nyampe puncak. Naik gunung nyampe tuh. Lari berkilo-kilo. Naik sepeda sampai ke Bogor. Lah, masjid depan rumahnya dia nggak nyampe. Ya, bukannya lumpuh, rohaninya sakit. Rohaninya sakit. Tapi orang kalau rohaninya yang dominan, meskipun jasadnya sakit, itu apa? Jasadnya kalah dengan apa? Kenikmatan rohani, sehingga dia mudah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Ya, jadi nggak benar apabila orang berkata kalau udah nyampe puncak tertentu kemudian ibadahnya berhenti. Nah, itu salah. Ya. Li'annahum a'raful khalqi billah. Kenapa kok para nabi dan para rasul, para wali, ya, mereka senantiasa istiqomah ibadah dikarenakan mereka paling kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala jarama kanu a'badahum wa atwa'ahum wa akhsahum lahu azza wa jalla. Maka tidak mengherankan apabila mereka menjadi orang yang paling ahli ibadah, menjadi orang yang paling taat kepada Allah, menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ya, ketaatan seseorang, ibadah seseorang berjalan lurus dengan pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi spiritual seseorang, semakin banyak ibadahnya. Semakin takut kepada Allah, semakin banyak dia menjaga hukum-hukum syariat. Shallu ala Muhammad. Jadi gak benar kalau ada orang bilang saya ini ma'rifatullah, saya sudah ma'rifatullah. Jadi
Dikarenakan saya sudah ma'rifat, saya udah gak butuh sholat lagi. Nah itu bohong, omong kosong. Kalau dia benar-benar ma'rifat kepada Allah, maka apa? Dia paling rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna iqbalal abdi ala rabbih wa ibadatihi lahu ala qadri mahabbati lahu. Karena taatnya seseorang, ibadahnya seseorang kepada Allah sesuai kadar cintanya kepada Allah. Wal mahabbatu tabi'atun lil ma'rifah, dan mahabbah kepada Allah itu mengikuti ma'rifah. Semakin tinggi ma'rifatnya kepada Allah, semakin cinta kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah, semakin banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullama kana al-'abdu a'rafu billahi kana ashadda hubban lahu wa aktsara ibadatan. Maka setiap kali seorang hamba paling mengenal kepada Allah, jika dia lebih makrifat kepada Allah, maka pasti cintanya juga kepada Allah lebih. Kalau cintanya kepada Allah lebih, maka pasti ibadahnya akan lebih banyak. Shallu ala Muhammad. Nah, jadi kalau kita nggak bisa terus menerus ibadah, banyak ibadah seperti para wali dan para nabi dan para rasul, nah minimal ini sebagai penutup, ini minimal yang perlu kita ikuti. Fa in shaghalaka jam'uka lid dunya, jika kalian sibuk dengan kerja, sibuk dengan dunia, sibuk dengan bisnis, sekali kita semua, betul apa tidak? Kita nggak bisa dah banyak-banyak ibadah, karena kan kita sibuk dengan dunia kita. Wa tiba'uka lil hawa an ittikhadil awradi wa mulazamatil ibadah, dan terkadang kita masih nurutin hawa nafsu kita. Kita terkadang masih kalah sama hawa nafsu kita, sehingga kita masih malas untuk wirid, masih malas untuk ibadah. Itu perlu kita akui. Terkadang kita kalah dengan hawa nafsu. Boro-boro kita mengatur anak kita, boro-boro kita mengatur istri kita. Kadang ada orang mengeluhkan anaknya susah diatur, mengeluhkan bininya ngelawan terus lah. Kita aja sama Allah gak taat. Jadi kalau kita mau tahu nih, apabila anak gak nurut, istri ngelawan terus, coba koreksi. Ini jangan-jangan ini kita gak taat juga sama Allah. Jadi Allah sentil kita, Allah ingetin kita. Dikarenakan kau tidak taat kepadaku, maka bawahanmu semua jadi tidak taat. Jadi kita gimana mau ngatur istri kita dan anak kita? Kadang kita ngatur diri kita gak bisa, betul gak Pak? Karena kita ngatur diri kita gak bisa. Mau baca Quran sejus, kita atur diri kita, bisa apa enggak? Karena kita gak mampu. Kadang mau bangun tahajud juga malas. Ngatur diri kita aja, kita ngendalin hawa nafsu kita gak bisa. Apalagi mengendalikan hawa nafsu orang, kita lemah. Jadi kita harus akui kita lemah. Yang maha kuat hanya Allah. Kita hina, yang maha mulia hanya Allah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita semua nih, apabila tidak bisa ibadah seperti para wali dan para nabi, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah. Ini sungguh-sungguh apa capek? Ngapain? Antaj'ala li rabbika sa'atan min awwalin harika wa sa'atan min akhirih. Minimal. Ini minimal kata Imam Landan. Kalau kita nggak bisa terus-menerus ibadah, minimal di awal hari sama di akhir hari. Artinya apa? Di waktu subuh sama waktu maghrib itu minimal. Jangan sampai lupa kepada Allah. Kalau maghrib kita masih di jalan, minimal sebelum tidur tuh. Sebelum tidur kita ibadah kepada Allah. Ngapain? Wasa'atan min tastaqilu fihima bin tasbihi wal istighfari wa ghairi dzalika min anwa'it ta'at. Itu di waktu subuh atau di waktu maghrib atau di waktu sebelum tidur, sibukkan diri kita dengan membaca tasbih, dengan membaca istighfar, dengan membaca Quran dan macam-macam ketaatan yang lainnya. Faqad ruwiya 'anillahi ta'ala annahu qala, diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berfirman, berarti hadis qudsi, Ibnu Adam ij'alni sa'atan min awwalin naharika wa sa'atan min akhirih, akfika ma baina dzalik. Anak Adam, maka jadikan
sesaat di waktu subuh dan sesaat di waktu sore atau di waktu malam. Untuk apa? Ingat kepada Allah. Maka di antara itu semua aku anggap cukup. Ya, dianggap cukup oleh Allah sebagai orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dianggap cukup ini bukan hanya zikirnya saja. Insya Allah segala kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada ceritanya Pak, ahli zikir hidupnya susah. Gak ada ceritanya ahli ta'at hidupnya kocar-kacir. Pasti akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dia dalam keadaan beriman, maka akan Allah berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang tentram, kehidupan yang damai, kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Jangan ngeluh susah, jangan ngeluh melarat, jangan ngeluh banyak masalah. Sedangkan kitanya saja nggak mau merubah diri kita. Kita pengen hidup kita berubah, tapi kita nggak rubah cara hidup kita. Kita nggak rubah cara tidur kita. Kita nggak rubah cara bangun kita. Tahajud, waktu tahajud nggak tahajud. Waktunya asar, habis asar nggak baca waqiah, nggak baca yasin, nggak baca Quran, nggak baca sholawat. Hidup susah, nggak memang kudu susah. Hidup ruwet, ya wajar ruwet. Ya, hidup banyak masalah, wajar banyak masalah. Kenapa? Jauh dari Allah.